menyelisih tradisi. Berat sekali. Sampai sekarang banyak orang Islam masih di atas tradisi yang salah, masih banyak. Ya, masih banyak. Banyak atau tidak? Banyak ya. Ya, kita tidak memusuhi tradisi yang baik. Kita versi Islam ya. Versi Islam. Kita kan Islam datang untuk memfilter tradisi. Tradisi baik kita ambil, kita kembangkan seperti kita di Indonesia banyak tradisi kesopanan, tradisi silaturahmi, tradisi sama tetangga baik, tradisi kerjasama, gotong royong, banyak tradisi yang kita miliki, yang kita bahkan kita pupuk tradisi tersebut. Dan ada tradisi yang tidak sesuai. Tradisi yang menyelisih syariat. Ya, kalau kita Islam sebagai dalam kacamata Islam ini menyelisihi syariat. Ini menyelisih apa? Syariat. Sampai begitunya saya suka dengan tradisi. Saya aja buka puasa di Madinah menjaga kearifan lokal, tetap buka puasa dengan tempe goreng. Ini tradisi yang saya sukai. Gorengan sama bakwan goreng. Maksud saya, Nabi pun demikian. Makanya Rasulullah sebutkan, Allah menyebutkan atau Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Sebelum Nabi diutus sudah banyak akhlak mulia yang ada di tengah-tengah kaum jahiliyah ketika itu. Ada misalnya keberanian, terus setia kawan, terus menjamu tamu, kedermawanan. Ini ada. Ada. Dan Nabi mengatakan saya akan sempurnakan, tapi tradisi yang salah Nabi filter. Nabi filter. Dan kadang Nabi modifikasi. Contoh, orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka ingin menyampaikan suatu pengumuman yang penting, mereka naik di atas gunung, di atas bukit, kemudian mereka buka baju mereka, kemudian mereka ambil pasir, mereka tuangkan ke kepala mereka, kemudian mereka berteriak, "Ya Sobaha." Ya Sobaha, yaitu silakan datang, ada pengumuman. Itu cara mereka untuk beri pengumuman. Nabi ketika ingin beri pengumuman bahwasanya seorang nabi, dia juga melakukan cara yang sama. Dia naik di atas apa? Di atas bukit, tapi dia tidak buka baju. Dan dia tidak tuangkan pasir di mana? Kepalanya, karena tidak benar. Tapi dia naik di atas bukit dan dia mengucapkan kata yang sama, "Ya Sobaha." Itu pengumuman. Seakan-akan lagi diserang. Ya, jadi Nabi kalau ada tradisi yang bagus, ada bagusnya, ada buruknya, tinggal dimodifikasi. Yang difilter yang tidak benar, tidak sesuai dengan Islam ya. Seperti di zaman jahiliyah wanita buka aurat, maka tradisi buka aurat dirubah dengan adanya kewajiban berjilbab. Dulu mereka tidak pakai jilbab. Ini orang bilang lagi jilbab tradisi Arab, bukan tradisi Arab tuh nggak pakai apa? Jilbab. Islam datang dengan menyuruh pakai jilbab ya. Nah, kalau sudah tradisi susah ya. Nggak usah tradisi nenek moyang, tradisi keluarga besar kita juga susah. Nggak usah kita bicara tradisi nenek moyang beneran satu tanah air. Ini tradisi keluarga besar mau diselisih susah. Ya. Seakan-akan mereka memberi gambaran kalau kau bilang ini salah, nenek moyang kita salah. Kita bilang nenek moyang kita salah, mereka beruzur. Mereka nggak tahu. Apakah nenek moyang kita maksum? Tidak mungkin salah. Dan nenek moyang orang beda-beda. Nenek moyang dia, nenek moyang kita beda-beda. Kamu juga nanti jadi nenek moyang 1000 tahun lagi. Maksud saya digambarkan bahwasanya kalau menjadi nenek moyang berarti tidak menghormati mereka, berarti. Tidak, mereka kan punya kondisi tersendiri. Belum sampai dakwah kepada mereka, itu mungkin terbaik yang bisa mereka lakukan. Ya kita tahu ya kebaikan baru kita perbaiki. Kita perbaiki. Contoh seperti di suatu daerah, di situ terkenal banyak ulama, ternyata tradisi tidak bisa dihilangkan. Tetap warisan yang pegang perempuan, ya enggak? Ada enggak? Banyak atau sedikit? Banyak. Enggak bisa. Dakwah macam apa saja enggak bisa. Itu saya ingin jelaskan, tradisi itu berat. Padahal sudah tahu agamanya seperti apa, Islam seperti apa, tapi meninggalkan tradisi seperti itu sulit. Karena sudah tradisi apa nenek moyang. Sama juga di suatu daerah, Masya Allah Islamnya bagus, banyak orang hafal Quran. Ternyata kalau sebagian mereka kalau mau nikah, itu perempuan dicuri dulu. Ada enggak? Ada, tradisi. Kita enggak bisa ngomong. Tradisi harus dilestarikan, dijaga. Padahal masih syariat. Gimana perempuan dicuri, khalwat dan macam-macam. Kalau terjadi apa yang terjadi? Tapi tradisi. Mau diapain? Ya. Jadi ini salah satu penghalang luar biasa. Kalau tradisinya merupakan kesyirikan, lebih susah lagi. Kalau tadi bukan kesyirikan, cuma pelanggaran syariat. Ada yang tradisi kesyirikan, tidak bisa. Orang Islam yang punya. Misalnya tradisi harus nyembelih kebo di sawah untuk penghormatan kepada Dewi Sri. Tapi Dewi Sri itu siapa? Coba tanya orang-orang Hindu. Dewi Sri itu dewa perempuan namanya Dewi. Iya. Entah istrinya dewa laki-laki yang mana, saya juga kurang tahu ya.
Tapi maksudnya ada mereka punya keyakinan ya, atau Dewi, saya sudah pernah tanya, tapi itu dia bilang, itu bagi mereka silakan, bagi kita beda. Kita nggak bisa, itu bukan agama kita, bukan agama kita. Kalau mereka silakan, mereka punya keyakinan. Saya pernah nanya sama mereka, mereka punya keyakinan, yaitu hak mereka, silakan. Kalau kita tidak, kita hanya kepada siapa? Allah. Ini tradisi tidak bisa kalau umat Islam, tidak bisa. Nenek moyang dulu nggak ngerti mungkin, yang lain. Ya. Kalau tradisi sampai pada kesyirikan repot. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha berfikir dengan logika dia terhadap dalil yang datang kepada dia. Jangan dia menggunakan ya dia buang akalnya kemudian dia berpikir dengan logika nenek moyang. Nenek moyang dulu punya kondisi tersendiri yang belum sampai mungkin hidayah kepada mereka, ilmu belum sampai kepada mereka, punya cara berpikir sendiri. Kita sekarang berbeda. Ya pakai akal kita, logika kita, informasi yang masuk kita kelola. Jangan pakai kita buang akal kita pakai akal orang dulu, beda. Ya. Akhirnya di antara sebab utama yang menghalangi seorang dari hidayah adalah tradisi ya.